Di saat si gadis cantik mengetuk pintu, si pengemis menjatuhkan uang jutaan rupiah. Ia pun berkata, "Nona cantik, uangmu terjatuh." Lalu si nona berkata, "Aduh, mengapa juga bisa jatuh? Untung tidak kau ambil." Lalu si pengemis pun meminta sedikit uang untuk ia makan siang. Tapi si gadis tidak peduli dengan segera pergi dari sana. Pengemis pun melihat ke arah mobil mewah di sana, dan si kakek di dalam mobil menggelengkan kepala serta mencoret foto si gadis cantik. Tak lama datang lagi gadis manis. Ia mengetuk pintu dan ingin memasuki rumah. Si pengemis menegurnya, tapi si gadis manis terlihat sombong. Lalu si pengemis menjatuhkan sebuah jam lumayan mahal. Ia berkata, "Nona manis, jam tanganmu terjatuh." Lalu si gadis pun langsung mengambilnya. Ia berkata, "Ini adalah jam tanganku, apakah kau ingin mengambilnya?" Dan ia pun menendang botol minum yang ada di sana. Kemudian ia pergi memasuki rumah. Dan si pengemis mengadu lagi kepada si kakek dan menggelengkan kepalanya sebagai tanda kepada si kakek, dan otomatis foto pun dicoret. Tak lama datang pemuda tampan. Si pengemis pun memanggilnya dan mengulurkan tangannya. Ia meminta sedikit uang untuk makan siangnya. Lalu si pemuda merogoh koceknya dalam-dalam, tapi ia tidak menemukan uang sedikit pun. Ia memegang makanan yang diperuntukkan untuk kakeknya. Walau sedikit berat hati, ia pun memberikan makanan itu kepada si pengemis. Dan seperti tadi, si pengemis menjatuhkan barang mahal yang berupa HP. Ia pun memberitahu si pemuda tampan bahwa HP si pemuda jatuh. Ia mengambil HP itu. Ia berkata bahwa itu bukan HP-nya. Ia berkata bahwa ia tidak mungkin mempunyai barang mewah semahal itu. Lalu ia memberikan HP itu kepada si pengemis dan berkata, "Ambil saja HP ini, mungkin kau bisa menggunakannya." Lalu ia pun pergi memasuki rumah. Dan lagi-lagi kode rahasia si pengemis kepada si kakek dilancarkan, dan foto si pemuda tampan dicentang biru sebagai tanda sebagai pilihan yang tepat. Di dalam rumah, kedua gadis yang cantik dan manis sedang mengobrol ria. Mereka membicarakan tentang harta dan barang-barang mahal yang mereka miliki. Dan datanglah si pemuda tampan tapi sederhana. Ia pun berkata, "Assalamualaikum." Dan dijawab oleh si para gadis, "Waalaikumsalam," tapi dengan nada sombong dan meremehkan dirinya. Ia pun duduk dan menanyakan mengapa mereka dipanggil oleh si kakek. Tapi para gadis pun berkata, "Mungkin ia memberikan uang kepada kita." Tak lama pegawai si kakek datang menemui mereka. Ia pun berkata bahwasanya kakek mereka tidak bisa menemui mereka sekarang ini. Tapi kedua gadis itu langsung marah-marah. Tapi si pemuda dengan lemah lembut menanyakan alasan mengapa si kakek tidak bisa menemui mereka. Lalu si pegawai berkata si kakek tidak bisa menemui mereka karena ia telah meninggal dunia. Ini membuat si pemuda terkejut bukan kepalang. Ia pun menangis dan memeluk si pegawai, dan si pegawai pun menyabarkan dirinya. Ia berkata ia pergi tadi pagi tapi mempunyai wasiat. Ada 3 hadiah yang ditinggalkan oleh si kakek. Lalu si gadis dengan semangatnya menanyakan di mana hadiah itu. Dan si pria pun berkata bahwa hadiahnya ada di dapur. Dan kedua gadis itu langsung berlarian berebutan melihat hadiahnya. Berbeda dengan si pemuda yang hanya terdiam dalam sedihnya. Setelah mereka sampai di tempat hadiah, di sana terdapat 3 kotak. Dan gadis itu langsung memilih kotak mereka berebutan. Berbeda dengan si pemuda yang hanya menerima sisa dari pilihan mereka. Si pelayan mulai menginstruksikan untuk membuka hadiah mereka masing-masing bersamaan. Lalu mereka terkejut karena hadiah ini hanya benda-benda receh dan mereka tidak paham dengan maksud dari hadiahnya. Kemudian si pelayan mulai menjelaskan maksud dari hadiah itu satu persatu. Kotak yang berisikan peta adalah di mana lokasi sepetak tanah yang akan diberikan oleh si kakek kepada orang yang memilihnya. Dan si gadis pun tersenyum melihat hadiah itu. Lalu si gadis kedua mendapatkan mainan mobil-mobilan, dan itu bertanda bahwa mobil si kakek diberikan kepada si gadis kedua sebagai hadiahnya. Dan berbeda lagi dengan pemuda ketiga, panci yang berisikan ikat pinggang di dalamnya sebagai hadiah. Tapi si pegawai tidak menjelaskan maksudnya, dan si pemuda pun tidak menanyakan apa maksudnya. Tak lama si pegawai pun berpamitan kepada ketiga cucu kakek itu. Lalu salah satu gadis menghampiri si gadis yang mendapatkan peta. Ia berkata, "Kita tukar saja hadiah kita. Sepertinya aku masih memerlukan tanah untuk membangun usaha." Tapi si gadis tidak mau menukarnya karena ia juga mau membangun rumah di tanah itu. Tapi si gadis malah tetap memaksanya untuk bertukaran dan si gadis cantik tetap menolak. Dan akhirnya mereka pun berkelahi memperebutkan hadiah yang sebenarnya sudah dibagi. Sebenarnya si pemuda ingin melerai perkelahian mereka, tapi apalah daya, ia pun tidak mampu melawan kedua gadis itu. Tak lama si kakek pun muncul di depan mereka. Ia pun berkata, "Cucuku, aku masih ada di sini." Dan si pemuda tampan pun datang serta langsung memeluk si kakek sebagai tanda sayangnya kepada dirinya. Tapi berbeda dengan kedua gadis itu, ia pun tidak merasa sedikit pun terkejut, dan mereka pun merasa bahwasanya itu semua tidak apa-apa. Lalu si kakek pun mulai menjelaskan bahwasanya ia tidak meninggal, ia masih ada di dunia ini. Ia hanya menguji cucunya untuk membagi wasiat dari dirinya.
Dan ternyata sudah jelas bahwasanya kedua cucunya itu tidak pantas menerima semua hadiah, semua wasiat dari dirinya. Dan yang tepat adalah si pemuda tampan. Demikian cerita ini, terima kasih telah menyaksikan. Tetap di channel ini, hanya di Snack Video. Terima kasih.